Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dono Husodo SPD di channel Dono Don King. Semangat dan selalu semangat ya. Untuk yang pertama, di sini materinya untuk kelas 10 mata pelajaran Teknik Dasar Otomotif, yaitu kita nanti membahas alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan biasanya APAR. Lanjut, ya, APAR, alat pemadam api ringan. APAR itu adalah sering disebut dengan alat pemadam api ringan atau fire extinguisher. Adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran skala kecil. Alat pemadam api ringan pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Iya. Fungsi atau kegunaan APAR ini untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Jadi kalau kebakaran yang sudah cukup membesar itu tidak cukup lagi digunakan, sehingga membutuhkan bantuan alat yang lebih besar seperti mobil pemadam atau pompa air seperti itu ya. Lanjut, eh, kelas-kelas golongan kebakaran dan jenis APAR yang digunakan. Jadi untuk memadamkan suatu kebakaran, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus tahu kebakaran dari apa. Jadi penyebab kebakaran itu dan apa bahan yang terbakar. Di sini beberapa kebakaran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kebakaran kelas A. Apa itu kebakaran kelas A? Yaitu merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan sebagainya. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas A yaitu jenis water atau air, seperti air keran seperti itu bisa. APAR jenis busa atau foam, dan APAR jenis tepung kimia atau yang disebut istilahnya dry powder. Nah, itu untuk jelas kebakaran kelas A. Kemudian untuk kebakaran kelas B, kita di sini merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar atau oli. Kemudian ada alkohol, kemudian cat, ada solvent atau bahan pelarut ya. Kemudian metanol dan lain sebagainya. Jenis APAR yang cocok untuk memadamkan kebakaran kelas B itu adalah jenis APAR jenis karbon dioksida atau CO2 gas, APAR jenis busa, dan APAR jenis tepung kimia atau dry powder. Kemudian lanjut, kebakaran kelas C. Di sini merupakan kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik yang bertegangan seperti konsleting seperti itu. Kemudian jenis APAR yang digunakan menggunakan APAR jenis karbon dioksida dan APAR jenis tepung kimia dry powder. Di sini dilarang menggunakan APAR jenis water. Kenapa? Karena air merupakan bahan penghantar listrik sehingga sangat berbahaya apabila digunakan pada instalasi listrik yang bertegangan, dikarenakan bisa menyebabkan gejala tersetrum seperti itu. Kemudian lanjut, setelah kebakaran kelas C ada kebakaran kelas D. Di sini merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan karena bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Untuk yang gampang dimengerti, kalau sodium itu kita membayangkan sulit, magnesium sulit, aluminium ya. Aluminium itu bisa terbakar dan bisa sangat berbahaya. Kemudian yang lebih berbahaya lagi yaitu litium. Seperti apa litium itu? Seperti baterai HP.
baterai HP sekarang menggunakan lithium polimer atau lithium ion, itu apabila terbakar dilarang menggunakan water atau air untuk memadamkannya. Nah, maka digunakan apar khusus, yaitu dalam kategori D ini ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kelas golongan kebakaran dan jenis apar yang digunakan. Lanjut, setelah kita tahu jenis aparna, maka kita harus tahu bagian-bagian dari apar. Bagian dari apar itu yang tadi disebut seperti tabung gitu ya, mempunyai bagian-bagian. Nah, terdiri dari apa saja bagian itu? Yang pertama adalah safety pin atau pin pengaman. Fungsinya untuk mencegah apar ini tertekan secara tidak sengaja. Nah, di ini pinnya. Nah, kemudian ada lever atau tuas yang berfungsi untuk men-trigger, untuk membuka keran lever atau tuas ini ya. Jadi ketika ini ditekan, maka apar akan berfungsi. Kemudian di sini ada handle atau pegangan yang berfungsi untuk memegang ketika apar itu dipindah atau ketika apar itu digunakan. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada pressure gauge atau pengukur tekanan, berfungsi untuk mengetahui apakah tabung itu mempunyai tekanan atau tidak. Fungsinya di sini untuk mengetahui bahwa kalau tidak ada tekanan dalam tabung, maka apar ini tidak bisa digunakan. Lanjut, hose atau selang. Selang di sini untuk mengalirkan dari tabung menuju ke nozzle. Nah, di sini nozzle atau corong berfungsi untuk apa? Untuk mengarahkan aliran bahan pemadam menuju ke sumber api. Nah, di sini lanjut lagi ada silinder atau tabung yang berfungsi untuk menampung dari bahan pemadamnya. Dari bahan pemadam ditampung di silinder atau tabung ini. Ya, itu adalah bagian-bagian dari apar. Lanjut, setelah kita tahu bagian-bagian apar, ya, sekarang cara menggunakannya. Yang pertama, untuk mempermudah mengingat proses ataupun cara penggunaan alat pemadam api, kita dapat menggunakan singkatan yaitu TATA. Yaitu apa itu? Yang pertama, T, tarik. Yaitu kita tarik pin pengaman atau safety pin gitu. Kita tarik dulu. Kemudian yang kedua, A, arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau area yang kebakaran. Setelah itu T, tekan. Tekan pemicu untuk menyemprotkan. Nah, ini nomor 3. Nah, nomor 4, A, ayunkan ke seluruh sumber api atau area kebakaran. Kalau kita berada di luar negeri, dalam bahasa Inggrisnya singkatan TATA ini disebut juga dengan istilah PASS, yaitu pull, aim, squeeze, and sweep. Nah, itu cara penggunaan dari alat pemadam api ringan. Gitu aja sekilas dari beberapa penjabaran sederhana mengenai penggunaan alat pemadam api ringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.